Hai guys, balik lagi di channel gue Zuna Zuma dan kali ini kita udah bareng-bareng sama salah seorang Indonesia yang dulu pernah kuliah di luar negeri. Dimana langsung aja kita tanya. Halo Wisnu. Hai Zuma, apa kabar? Baik, syukur di sini baik-baik. Di sana apa kabar? Di sini baik-baik aja maupun lagi lockdown ya di Bangkok. Oh, lagi di Bangkok sekarang. Saya lagi di Bangkok, lagi kerja di Bangkok. I see. Nah sebelumnya biar temen juga tahu nih Wisnu itu siapa, terus kemarin kuliahnya di mana dan jurusannya apa, asalnya dari mana? Boleh kenalan dikit dong? Oke, makasih Zuma, makasih udah ngundang ke meeting ini ya. Jadi, Serius ya? like Zuma call me Wisnu. Orang-orang tahu gue Wisnu sih, dan gue asalnya dari Indonesia, lahirnya di Papua, dan juga sekarang living in Bangkok and working in Bangkok. Dia lagi kerja di Bangkok ya? Iya. Oke. Nah dulu kuliahnya di mana nih? Karena kita bakal ngobrolin tentang kuliahnya Wisnu ya. Nggak apa-apa. Kita nggak ngobrolin kerjanya di Bangkok. Ya oke. Oke. Dulu gue kuliah di UK. UK itu Inggris ya teman-teman? Iya, di Inggris, dan tepatnya di Wales, yaitu di South Wales, yaitu Wales Selatan, di Swansea. Oke. Nah kemarin berapa lama sempat tinggal di Inggris? Sebenarnya masa durasi kuliahnya itu setahun, tapi bukan waktu itu dapat visa sama 1 tahun 4 bulanan lah. Jadi total 1 tahun 4 bulannya. Jadi kemarin itu ini ya, nyelesain master di sana? Ya, nyelesain master. Jadi mostly master di UK itu postgraduate-nya 1 year. Oke. Nah kemarin bisa sampai di Inggris tuh kayak gimana? Bakal banyak yang penasaran pasti. Sebenarnya sih pada awalnya itu, waktu itu kan sama Zuma juga di Jogja ya, Zuma ya, waktu kuliah PS1 ya, sama tempat kursus juga. Waktu itu waktu kursus di Jogja itu sebenarnya memang udah mau prepare untuk kuliah di luar negeri, tapi pada dasarnya itu belum tahu nih mau kuliah di mana, di negara mana atau universitas mana, karena gue itu prinsipnya tuh kayak tidak mau terbawa angin gitu loh. Jadi orang-orang mau ngikutin orang. Yes, kayak nggak mau ngikutin orang. Jadi end up di UK itu karena masa studinya sebenarnya. Masa study di mana sebenarnya sih S2 itu ada dorongan dari orang tua juga pada awalnya. Sebenarnya nggak kepikiran S2. Ada dorongan dari orang tua tiap hari kayak, kenapa sih kamu nggak ngelanjutin S2 aja sih, kenapa sih, kenapa, kan mumpung masih fresh nih, masih baru lulus graduate. Lama-lama juga kepikiran, iya ya, nyari kerja susah pada saat itu untuk lulusan S1 politik dulunya ya, S1 politik. Nah akhirnya kepikiran nih, kenapa nggak UK aja ya, dia 1 tahun dan juga banyak banget menawarkan beasiswa. Jadi kemarin kuliahnya pakai beasiswa tuh? Iya, semuanya pakai beasiswa. Dan kebetulan nih orang Indonesia kebanyakan mikir adalah beasiswa di UK itu susah untuk didapat. Jadi sebelum mereka apply, mereka udah jiper duluan gitu, udah kayak, oh my god, I'm so scared. Like, gua gak bakal lolos nih gitu. It's like a big country, it's like a, like you know. Jadi kayak itu jadi challenge juga sih makanya di UK kayak gitu. Oke. Nah kemarin tadi sempat bilang lewat beasiswa. Boleh dijelasin nggak beasiswanya apa? Nah, beasiswanya itu sebenarnya aku nge-apply yang pertama itu adalah Excellent International Postgraduate Scholarship. Jadi itu basically aku daftar semuanya based on university. Jadi tidak meng-apply dari government atau dari institusi NGO atau apa gitu, aku enggak. Jadi aku langsung dari universitinya. Awalnya tuh tidak mau meng-apply beasiswa. Awalnya mau bayar sendiri. Jadi biayain sendiri, dan orang tua juga setuju waktu itu, dan karena mereka yang support, kayak mereka yang ngebet banget gue kuliah lagi nih, jadinya kayak oke, ya udah gitu. Nah pada saat itu, waktu itu kalau nggak salah di UGM ada pameran universitas untuk di Europe. Ya kan? Apa sih namanya, Eurofair ya?
Iya, kayak Kayak aku gitu sih. lupa tuh lama banget. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi ya dan terus habis itu ada nih stand universitasnya aku. Kebetulan aku di waktu itu nge-apply di Swansea University. Oke. Swansea University dan juga terus mbak-mbak yang jaga itu bilang, kenapa kamu nggak apply beasiswa aja, ayo apply, dan akhirnya apply, coba, dan akhirnya dapat excellent international excellence scholarship itu dari Universitas Swansea. Sampai sekarang masih ada itu beasiswanya? Masih. Oke, Dan ntar itu aku sempat ngecek juga. Jadi sebenarnya masih banget. Jadi semua nationality dari berbagai negara, as long as you have like something yang excellence academical before, kamu bisa apply itu juga. Chance-nya mungkin besar ya, karena tidak banyak orang Indonesia juga di sana. Oke, nanti aku coba ini ya, attach linknya ya, biar teman-teman juga bisa akses. Bisa. Oke, siap. Nah, kemarin kenapa sih milih beasiswanya yang di Inggris dan terutama di ini Excellent International itu? Nah, awalnya karena aku lihat requirement-nya. Oke. Awalnya requirement-nya yang aku bilang tadi dari mbak-mbak jaga stand tadi tentang ya kan, dan dia tuh ngelihat gitu kan, ngelihat kayaknya kamu bisa potensial, dia ngarakan kamu potensialnya kayak lebih chance-nya yang ini gitu loh, yang lebih efektif dengan capability aku, dengan CV aku kayak gitu kan. Jadi memang pada saat aku kuliah S1, lucky me, I was active in organization, terus aktif juga di voluntary activity, terus juga nilai aku juga bisa dibilang bagus, so why not gitu loh. Dari requirement yang aku kayaknya, aku require nih, ya juga mencoba apply kayak gitu. Dan juga dan juga yang di offer untuk coverage-nya itu lumayan, walaupun tidak 100%. Oke, itu boleh dikasih tahu nggak benefit yang didapat untuk beasiswa itu? Benefitnya dia tidak biaya itu doang sih, biaya kuliah fee-nya ya. That's it. Nah, fun story adalah ini nyambung nih, jadi pada saat aku apply itu International Development Officer-nya kan, IDO-nya dia itu kebetulan mereka lagi nyari juga kandidat untuk beasiswa lainnya. Oh, jadi dapat 2 beasiswa langsung? Ya, aku dapat 2 beasiswa dari universitas yang sama. I don't know why. Jadi tuh beasiswa yang di offer lagi pada saat itu adalah kayak Development Future Scholarship dari School of Management and Business. Kebetulan aku ngambil jurusan Management Business ya kan. Itu dari internal lah ya, internal jurusan ya? Internal, jadi kayak School of them, kayak department, kayak fakulti lah kalau di Indonesia bilangnya. Tiba-tiba mereka tuh somehow, itu gue masih ingat banget, itu gue ditelepon sore jam, gue baru bangun tidur siang, dan gue ditelepon dan gue nggak tahu ini nomor mana, itu kan logatnya UK banget kan ini. Orang gue angkat nih kan, gue baru bangun tidur nih, masih setengah sadar, terus ditelepon, bilang ini orang kok ngomong kayak bahasa Cina gitu. awalnya gue kayak gini, ini ngomong apa sih, sampai 3 kali gue bilang sorry kayak gitu kan. Gue apa, oh dia ternyata nyebut nama gue gitu kan. Oh oke gitu kan. Gue kayak bahasa Cina, oh ternyata dari UK. Dia bilang dia nawarin untuk beasiswa tadi, Development Future Scholarship. Nah awalnya kayak, are you sure kayak gitu kan, kamu nggak salah orang gitu kan, nggak salah pilih nih. Kenapa aku kan udah terpilih jadi penerima beasiswa lain di universitas itu kan, which is waktu itu kalau nggak salah dia punya term condition, kalau lu udah nerima satu, lu nggak bisa nerima beasiswa lain lagi di universitas itu. Oh, ada regulasi seperti itu. Yes, dan I don't know how they, maybe ada exceptionnya atau sesuatu, gue nggak ngerti juga. Karena mungkin dari track record ininya kali, dari excellence-nya itu, dari study yang S1-nya juga kayaknya, oh this person is eligible to have one more, I think so. Di lain sisi juga kayaknya mereka memang mencari based on the background countries. Okay. Jadi kayak di School of Management pada tahunnya aku itu, there's no Indonesian except me. Okay.
the whole building ya, bukan cuma my year, the whole building. I'm the only one Indonesians there. Yeah. So kayak mereka mungkin kayak tertarik nih, anak kok mau daftar di sini, Yeah. kok nyempil di Swansea University kayak soundingnya kan nggak sampai Indonesia nih. Betul. This university kayak mereka just started in my year gitu kan. Kayak paling banyak orang Indonesia di Birmingham atau nggak paling That's dekat right. dari tempat aku 1 jam tuh Cardiff. Nah jadi kayak mereka milih gitu, dan akhirnya gue ditelepon dan mereka suruh apply, dan gue apply, dan 3 hari kalau nggak salah, gue masih ingat itu bulan April kalau nggak salah, 3 harian 4 harian terus gue diterima. Dan gue aja kayak oke, mereka kirim formnya segala macam, dan gue apply dan segala I macam. see. Pokoknya gitu. So ada pengalaman unik lain nggak pada saat nggak daftar selain prosesnya cepet banget dan ada ini apa additional scholarship yang lo nggak tahu awalnya, terus ada sesuatu yang lo nggak bakal lupa nggak pada saat ngedaftar beasiswa itu, Ding? Ngedaftar ya. Sebenarnya mereka tuh kalau di UK itu mereka sangat ngelihat sama siapa yang kasih lo referral gitu loh. Jadi kayak misalnya profesor atau yang kasih rekomendasi ya, dosen iya. Jadi kayak mereka sangat apa namanya, pay attention in that gitu loh. That's really necessary. Kalau dulu gue mintanya 2, harus minimal 2, boleh lebih gitu kan. Dari itu gue minta adalah, tapi gue saranin buat teman-teman yang kayak misalnya mau di sekolah di UK misalnya, mendingan cari referensi dari dosen yang memang pernah buat project sama lo. Jadi related, misalnya gue sama salah satu dosen gue pernah ngikutin program ASEAN dia misalnya, ya kan, dia tahu nih work ethic gue kayak gimana, pemikiran analytical gue kayak gimana, academical gue kayak gimana, jadi kayak referensinya tuh kayak relate sama experience aku tuh CCV. Jadi itu kayak make it stronger sih kan, karena banyak kayak anak Indonesia, gue nggak tahu ya, takut atau gimana gitu, kayak misalnya gue sama dosen yang deket aja biar gampang, biar besoknya gue udah dapet gitu kan, biar gue nulisin aja apa mereka tinggal tanda tangan misalnya kayak gitu kan. That's maybe strategy, tapi menurut gue itu nggak bagus buat lo ntar pas sampai di sana gitu loh. I see. Kalau mau cuma misalnya, gue cuma mau sekolah terus gue selfie terus gue Instagram deh kayak gitu kan, buat ya maybe you can do in that way gitu loh, shortcut. Tapi kalau misalnya memang you want to study, you want to feel the experience, dan people nggak akan look at you load gitu loh, even you from Indonesia gitu loh. Mereka yang akan, karena dosen-dosen itu akan ngelihat review lo gitu loh, secara tidak langsung. Apalagi kalau misalnya lo menonjol saya, gue tiba-tiba di kelas gue dari Indonesia, kayak where is Indonesia kayak gitu loh. Some of my friends still like wondering where is Indonesia kan, mereka akan ini anak siapa ya, mereka cari tahu, dan mereka akan lihat background lo juga. Jadi kayak penasaran, lo harus benar-benar authentic gitu loh, jangan oke, gue mau sekolah luar negeri, gue ikutin requirement-nya doang ya udah gitu loh, tapi you lost yourself gitu loh. Karena di sana juga bakal jadi representatif sih. Menurutku selama kita di sana juga orang bakal lihat, oh lo dari Indonesia, oke gini nih orang Indonesia, sedikit banyak pasti kayak gitu bilang. Kalau sana kita bisa bawa nama baik Indonesia, kayak oh anaknya pinter kok gitu loh, anaknya juga analytical skillnya juga bagus, orang mana, Indonesia, dan kayak sedikit banyak membantu nama lah ya, membantu nama Indonesia kayak gitu. I agree banget. Betul. Dan talking about the analyst scholarship, mungkin yang future development scholarship ini mungkin lebih menarik kali ya. Oke, cerita dong. Iya, lebih menarik daripada yang satunya gitu, yang excellent okay lah, you got a lot of like discounts from fees payment gitu kan. Tapi kalau yang ini bener-bener pada saat itu, waktu zamannya gue itu programnya adalah gue dijadiin ambassador of the School of Management. Automatically. Congratulations. Yes, dan mereka kasih kita training. Jadi trainingnya itu kayak public speaking, terus soft skill yang lain kayak how to speak in front of people, terus product knowledge tentang university. Dan kita ada kerja sama student union juga.
anyway student union di universitas di sana tuh kayak BEM. apa sih kalau di yes, tapi mereka more they get paid for do work. Kalau di Indo mungkin beberapa university iya, tapi mostly enggak. Nah kita di sana benar-benar kalau ada program, ada kegiatan kayak open days, kita yang jadi kayak jadi guide-nya yang kayak gitu. Jaga booth kayak gitu. Ya, jadi kayak kita the face of the school management pada saat itu. Dan bukan cuma gue doang, tapi banyak, dan itu mereka tidak force you to do that actually. Voluntary. Yes, kalau untuk kegiatan volunteer who wants this and this is gonna get, ya misalnya lu kan lagi dapat certificate atau dapat money, mereka pay per hour. Tapi untuk yang kalau misalnya training itu kamu harus ikut karena memang kita udah keterima di beasiswa itu gitu loh. Jadi mereka maunya tuh lu lulus dari situ you gonna be a future gitu loh, for your country, for yourself, for people around you kayak gitu loh. Jadi mereka kasih kayak skill-skill tertentu kayak gitu loh. Selain benefit itu yang didapat, ada lain nggak benefit yang didapat dari Future Development Scholarship ya? Ya, jadi benefitnya lebih ke financial sama pengalaman tadi, experience of skill itu tadi sih sebenarnya. Dan itu dari berbagai negara. Nah dari pas aku nyampe di sana baru aku tahu nih, baru aku nyadar banget kalau misalnya ternyata value gue adalah negara gue. Jadi jadi mereka ngeliat value lu nggak cuma academical tapi background juga ya kan, which is gue dari Indonesia gitu loh. Mungkin kalau ada beberapa Indonesia yang lainnya juga mungkin kayak kayak nggak mungkin gue ditawarin kayak gitu. Step back. Ya kan saya basically I'm not that confident gitu loh kalau soal academic. Dan mereka lihat value gue dan strategi gue ternyata dari awal tuh kayak bener gitu. Gue milih satu universitas yang which is bagus di South Wales, which is dia masuk kayak range-nya 200, 300 in the world, which is good rankingnya di dunia. Terus juga kayak nggak banyak orang Indonesia dan juga nggak banyak pengaruh dari misalnya Indonesian community, and I love that. Tapi di sana benar-benar gue belajar survive gitu, gimana caranya gue adaptasi dengan orang berbagai negara. Jadi dari berbagai negara, dan gue ternyata cuma dari Indonesia, Southeast Asia cuma aku nemu 2 orang doang dari Malaysia dan Thailand. Jadi culture-nya itu benar-benar diverse ya? Iya, diverse banget. Dan scholarship ini juga kayak jadinya keuntungan gue di sana adalah dosen-dosen pada tahu gue. Jadi yang di development ini ternyata that's a big deal in my school gitu loh. Someone is famous. Yeah, jadi kayak it's like a big deal gitu loh. Jadi kayak jadi mereka sebenarnya requirement tuh susah banget karena memang pada saat kita kan punya acara opening untuk penerima beasiswa nih ya. Nah pada saat gue di sana dan gue baru tahu ternyata penerima beasiswa itu nggak nyampe 30 orang dari seluruh dunia. Wow, and you are one of them. And I was shocked gitu loh. I was shocked, and I'm kalau nggak salah waktu itu like second or third batch of the scholarship gitu loh. Jadi kayak masih new tapi sampai sekarang mereka still running. So I need that link also. Yes. Jadi kayak so interested banget, jadi kayak wow gitu kan. Dia dapat 2 scholarship, terus dapat potongan juga, dua-duanya kasih financial aids juga, kasih ya gitu deh. Memang banyak. Cerita dong pengalaman selama kuliah di Inggris atau kehidupan di sana gitu sebagai pelajar. Sebagai pelajar ya. Gue di sana tinggal di student accommodation yang di-provide sama kampus. Asrama yang ya? Di dekat kampus. Yes. Jadi gue cerita gini soal background kampus gue ya sedikit. Jadi Swansea University itu dia punya 2 kampus. Jadi kayak apa ya, kalau di Indo kayak UI ya kalau nggak salah, atau apa namanya ada Depok di mana gitu kan. Jadi dia punya 2 kampus tapi masih satu kota. Nah di kampus yang manajemen gue ini yang bisnis, dia ada di call it Bay Campus. Jadi orang bilangnya Bay Campus University karena memang kenapa di call Bay karena memang di pinggir pantai banget nih. Di pinggir pantai banget. Jadi di situ kompleksnya itu kayak benar-benar kompleks kayak kota kecil. Karena it's like benar agak outside-nya Swansea gitu loh. Jadi kayak benar-benar di pinggiran jalan tol gitu lah istilahnya. Dan itu ada akomodasinya, ada semuanya, ada kafe dan segala macam. Dan gue tinggal di akomodasi di situ, gitu loh. Maupun pilihannya banyak karena
karena gue dapat beasiswa, jadi biaya-biaya yang sebenarnya untuk kuliah, jadi gue pakai untuk tinggal di situ karena memang agak lebih mahal gitu Oke. kan. Karena memang dia lebih strategis sih, apa-apa deket gitu kan untuk fasilitas kampus yang. Nah, kehidupan di sana karena gue mostly itu hidup di Swansea ya, which is nggak beda jauh dari kota-kota lain di Inggris, yaitu hujan. Oke. Hujan. Udah jadi kayak orang Inggris deh. Yang pertama kali dikomplain pasti weather. Iya, that's true, weather. Kayak dan gue bayangin di pinggir pantai. Itu kalau lagi musim dingin, lagi musim hujan, itu udah deh payung apa segala macam, ya udah deh. Innalillahi aja, pokoknya anginnya kencang banget, kayak sumpah itu kayak benar-benar itu sih. Dan pengalaman jadi student di sana sih lebih apa ya, lebih banyak privilege dari student di sana. Privilege-nya itu kayak misalnya harga bus jadi harga student, harga misalnya beli medicines. Itu bus apa kayak busnya itu potongannya sampai 51% gitu nggak? Bisa sampai segitu sih sebenarnya. Sebenarnya harganya beda. Jadi kayak misalnya setahun tuh gue bisa kayak bus tuh cuma kayak 700.000, 800.000 setahun. Ya. Wow. Jadi mereka tuh ada termnya, jadi 3 bulan kalau nggak salah, ingat gue 3 bulan, 6 bulan sama setahun atau nggak per bulan. Dan nah kalau lo ngambil yang lebih lama, otomatis lo lebih akan murah. lebih Save money ya. Betul. Iya, jadi kayak itu sih sebenarnya, jadi kayak lifestyle di student di sana. Kalau di Swansea lebih tepatnya itu mereka kalau misalnya, kalau kita kan Friday nights nih, mereka di sana tuh kalau studentsnya tuh kalau harinya tuh hari Kamis atau hari Rabu. Thursday night, ya kayaknya Europe deh. Thursday night. Jadi kayak itu justru kalau di sana itu di Swansea itu busnya gratis kalau malam itu. Tapi gratis hanya untuk students. Jadi emang kayak mereka sangat-sangat mendukung kayak student life balance di sana. Gitu. Jadi kayak lu having fun di weekend, tapi lu juga work hard in the weekdays gitu kan. Jadi mereka benar-benar dan di sana juga mostly kayak apa ya, karena udah ada di kompleks university, jadi kayak ada bar, ada cafe, ada kantin, ada minimarket, jadi gue lebih sering di situ sih kalau malam, kalau misalnya nggak weekend. Memang fasilitasnya udah disediakan ya untuk pelajar. Oke. Nah, kalau untuk dari adaptasi awalnya nih, adaptasi pada saat kesana, ada ini nggak culture shock gitu yang berbeda banget? Sebagai pelajar Indonesia kan sempat juga belajar di Indonesia kan, dan perbedaannya misalnya edukasinya, sistem edukasi atau dari segi interaksi dengan dosennya kayak gitu. Sebenarnya perbedaannya itu mereka lebih expect kita untuk really understand what is material today, kayak misalnya subject yang today, misalnya gue kasih contoh aja misalnya marketing. Misalnya kalau misalnya gue lagi belajar marketing, beliau profesornya biasa udah ngirimin nih dokumen gitu kan, ngirimin dokumen, terus habis itu kita harus belajar, kayak bener-bener belajar, bukan cuma belajar, bener-bener understood sebenarnya itu apa isu dari jurnal itu misalnya gitu kan, bukan cuma baca gitu. Karena pada dasarnya dia akan menerangkan poin-poinnya aja gitu loh di kelas. Dia akan meng-explain gitu loh, tapi dia akan jump to in the point, like misalnya some definition, dia langsung ngejelasin itu gitu loh. Nah kalau kita nggak baca, kita nggak tahu nih ini sebenarnya garis besar materinya tuh apa gitu loh, konteksnya. Jadi kita harus kayak tahu gitu loh. Karena memang pada saat examination juga mereka akan menilai lu dari keywords-nya, jadi poinnya. Jadi misalnya lu boleh menjelaskan panjang lebar, tapi kalau misalnya there is no keywords, there's no point, you're not gonna get point gitu loh. Tapi kalau misalnya you have the keywords, misalnya they looking for the words, misalnya strategy, misalnya strategy, business strategy, misalnya the keywords, you get point or 2 or 3 points kayak gitu. Jadi harus ini kayaknya study smart ya di sana. Betul, efficiency. Jadi kayak misalnya benar-benar waktu sih. Kalau UK itu waktu, karena imagine you are actually kayak S2, terus lu setahun
dikompres jadi setahun. Iya, betul. Dan materi setahun sebenarnya itu kayak materi 2 tahun sih sebenarnya. Kalau misalnya kayak you in the US atau Indo mungkin itu 2 tahun ya. Iya. Jadi lu have kayak more Compact. references gitu. Jadi kayak macam banyak. Jadi kalau di UK dikompres jadi 1 tahun dan you have to study that a lot of things yang sama dengan orang di Amerika 2 tahun materinya sama sebenarnya. Sebenarnya materi intinya sama gitu loh. Dan lu harus dikompres di setahun dan lu harus ujian setahun 2 kali. Oke. Itu ya different juga sih. Ya, karena kemarin juga sempat di luar kan. Untuk S2 tuh kayak emang 2 tahun gitu, tapi bisa mempercepat karena kemarin aku selesai 1,5 tahun sih. Ya. Oke. Sebenarnya bisa betul. Ya, Wisnu, kalau sana ada teman-teman yang mau daftar international, Excellent International dan juga Future Development Scholarship, ada ini nggak? Ada tips untuk meningkatkan chance bagi mereka untuk bisa dapat nggak? Chance-nya, ya itu yang pertama jangan takut untuk mencoba, ya kan. Dan juga lu harus udah diterima dulu nih sama universitasnya. Oke. Itu ada remarks-nya, lu harus udah accepted. Highlighted ya? Yes, harus itu yang pertama dulu. Oke. Terus yang kedua itu siapkan dokumen-dokumen yang memang necessary, yang penting jangan sampai miss. Kalau miss ya jelas lah akan ditolak pada saat administrasi. Betul. Gitu kan. Yang kayaknya ketiga itu motivasi ya. Kalau semuanya itu based on your motivation gitu loh. Dan kalau beasiswa kedua yang dua-duanya tadi itu dia juga naik contribution untuk university itu after. Jadi buat serealistis mungkin ya lu bisa lakuin. Jangan misalnya aku akan contribute untuk buat jurnal, misalnya buat jurnal internasional seminggu 5 jurnal misalnya. It's impossible gitu. Make it simple. Not realistic. Tapi clear. Yes, maksudnya clear dengan relate your goal sama juga ada benefit to university. Pada saat itu gue cuma simple doang. To be honest, so simple. I will say I will promote the university in my social media dan juga make a YouTube video. That's it. I am gonna sharing my knowledge into my classmate. That's it. Jadi masa so realistic kayak mereka akan baca itu kan, he can do it gitu loh. Dan juga setauku orang Inggris itu to the point. So if you wrote any motivation later, they don't like if you go round and round. Exactly. And then no point. I think you should this one I wanted, this one. I think that's the European style. Difference with American style. Beda sama American style ya. Kalau Amerika itu mereka lebih ke arah kayak penggunaan bahasa. Anak ini bisa menggunakan bahasa. Tapi kalau di Europe kayaknya lebih ke anak ini mau nyapa, aku tahu nggak dia mau nyapa. Kayaknya gitu sih ya. Exactly. It's just being realistic, jadi straight to the point and you hit the points that what they want to see gitu. Of course, yeah. Jangan Oke, sebelum menutup video ini ada last remark dari Wisnu nggak buat teman-teman yang mau kuliah di luar negeri nih, terutama di Inggris, supaya motivasinya lebih semangat lagi, atau ada sesuatu yang harus dipersiapkan dari awal kayak gitu. Karena itu di Inggris jadi bahasa ya. You have to be good in English. For me, communication is the most important sih. Communicate, bukan on the paper. The paper you can do it anytime gitu loh. Tapi communicate karena benar-benar di sana you have to be active gitu loh. If you want to be stand out, because kalian udah jauh-jauh dari Indo misalnya. If you not stand out, what for gitu loh. Iya, betul. Ya kan, dan juga kalau motivasi buat teman-teman harus ke UK itu adalah UK itu so much more friendly for students. In Europe generally, but UK is just tadi gue bilang you dapat privilege banyak banget, dapat diskon sana sini, then you can saving, you can work 20 hours, then they can pay you. Waktu itu gue pernah summer work, gue dapat pay £9 per hour. Oh, that's big though. That's a lot of so I mean there's a lot of option, dan mereka di sana adalah tidak memandang sebelah mata sama namanya students gitu loh. Appreciate ya. Dan fasilitas dikasih itu rata-rata gratis gitu loh untuk
buku, misalnya di perpustakaan, jurnal, Yeah. they can provide you anytime gitu loh. Dan juga graduate from UK itu especially untuk beberapa jurusan, it's like a big deal itu in the world gitu loh. Okay. Misalnya you want to work anywhere, entar dengan UK's degree, they're gonna like oh okay, UK degree is like Udah dapat nama lah ya. ya, dan mereka international people banget di UK itu dari berbagai negara gitu loh. Maksudnya seluruh dunia itu kayak pusat education selain Amerika, UK. Iya. Kalau Amerika UK gitu loh. Jadi kayak don't be afraid gitu loh di sana. Sure. Don't be afraid karena semua orang yang kuliah di sana itu dilandaskan dengan keinginan sih, dengan kemauan dan ya, dan dengan background dan motivasi yang berbeda-beda gitu loh. Jadi jangan minder di awal, harus ya itu jaga kesehatan juga karena UK is so pay attention of their health student. Kayak misalnya lu sebelum misalnya banyak banget yang harus dicek gitu kan. Jadi jadi secara fisik maupun mental harus be ready sih, karena UK is not a joke, honey. Oke, kita udah ngobrol detail banget nih sama Wisnu dengan beasiswa yang dia dapat. Oke, so teman-teman kalau seandainya mau daftar ke beasiswa yang sama dengan Wisnu atau ke Inggris, semoga dipermudah jalannya, dan nanti linknya aku attach di description below. Dan juga kalau mau tanya langsung ke Wisnu, boleh aku share ininya Instagram handle-nya kalau teman-teman mau nanya. Okay. Boleh banget. Siap. So thank you so much, dan don't underestimate yourself. Jangan takut buat apply, karena if you never try you never know, ya. Karena kita nggak tahu kemampuan kita sebelum kita mencoba gitu. So coba aja dulu dan persiapkan dari awal. Thank you so much. Thank you Wisnu, dan see you, bye bye. Bye.